Selamat sore untuk Panton dan teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang proposal saya mengenai tentang analisis sistem akuntansi penjualan kredit pada sisi Bandar Residence Palembang. Perkenalkan, saya Carmila Syafitri dengan NPM 1923210041. Di sini yang pertama ada latar belakang. Perusahaan pasti akan selalu berusaha dalam meningkatkan penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Karena itu, untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan melakukan penjualan secara tunai ataupun kredit. Penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu faktor dalam kegiatan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini pula, untuk melaksanakan sistem penjualan kredit dalam upaya peningkatan pendapatan, penjualan kredit atas suatu produk merupakan salah satu sumber penerimaan kas bagi perusahaan, khususnya dalam pelunasan piutang. Penjualan kredit dilakukan perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu untuk pembayarannya. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama pada seseorang pembeli harus selalu didahului dengan analisis terhadap pembeli. Pada proposal ini, CV Bandar Residence merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor yang melakukan penjualan alat-alat listrik. Sebagai distributor, CV Bandar Residence pastinya menggunakan sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yang dilakukan mempunyai prosedur pemesanan barang, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan piutang, pencatatan keuangan. Untuk menghindari kecurangan dalam sistem akuntansi penjualan kredit, CV Bandar Residence melakukan pemirsa fungsi dan dokumen yang bernomor dan berurut tercetak sebagai pengawasan atas dokumen yang telah diotoritas oleh bagian yang berwenang atas informasi yang di dalamnya telah disetujui dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas pada proposal yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada CV Bandar Residence? Yang kedua, apa sajakah dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem penjualan kredit pada CV Bandar Residence Palembang? Yang ketiga, apa sajakah bagian atau fungsi yang terkait dalam prosedur penjualan kredit pada CV Bandar Residence Palembang? Yang keempat, bagaimanakah unsur-unsur pengendalian intern yang terdapat dalam sistem penjualan kredit pada CV Bandar Residence Palembang? Dan terakhir ada bagaimana alir dokumen dan sistem penjualan kredit pada CV Bandar Residence Palembang. Selanjutnya di sini ada tujuan peneliti. Yang pertama, untuk mengetahui prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada CV Bandar Residence. Yang kedua, untuk mengetahui apa sajakah dokumen dan pencatatan yang digunakan dalam prosedur penjualan kredit pada CV Bandar Residence. Yang ketiga, untuk mengetahui apa sajakah bagian atau fungsi yang terkait dalam prosedur penjualan kredit pada CV Bandar Residence. Lalu, yang keempat, untuk mengetahui unsur pengendalian intern yang terdapat dalam sistem penjualan kredit pada CV Bandar Residence. Yang kelima, untuk mengetahui bagian aliran dari sistem penjualan kredit pada CV Bandar Residence. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem akuntansi penjualan kredit pada CV Bandar Residence. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu bagi penulis sebagai bahan masukan sehingga dapat menerapkan perpaduan yang tepat antara praktik dan teoritis yang diperoleh selama kuliah khususnya di bidang akuntansi. Bagi perusahaan, yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan oleh CV Bandar Residence. Lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian sistem dan prosedur. Pengertian sistem adalah, menurut Mulyadi, suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut Zaki Badriwan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema secara menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Jadi, sistem tersendiri dari unsur-unsur yang berbeda. Unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan tetapi bekerjasama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengertian prosedur. Prosedur menurut Mulyadi yaitu suatu urutan kegiatan
Kerikil biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang. Sedangkan menurut Zaki, adalah suatu urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perilaku yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi, dan termasuk dalam kegiatan kerikil yaitu menulis, mengandalkan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, serta memindahkan dan membandingkan. Jika sistem terdiri dari prosedur yang berantai, maka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di sini ada pengertian sistem akuntansi. Pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan dalam perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan sistem akuntansi sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan mengintegrasikan tentang berbagai transaksi perusahaan secara efisien yang digunakan untuk membantu manajemen dalam menangani operasi perusahaannya. Selanjutnya ada pengertian sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem penjualan akuntansi kredit merupakan penjualan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan secara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima dan pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Jadi sistem akuntansi penjualan terdapat unsur-unsur yang mendukung dan kesemua unsur tersebut diorganisasi sedemikian rupa dalam sebuah sistem akuntansi yang disebut sistem akuntansi penjualan kredit. Selanjutnya ada deskripsi sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, yang pertama ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang di dalam menurut Mulyadi, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi adalah yang pertama prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penjualan kredit, lalu ada prosedur pengiriman, prosedur penagihan, serta ada prosedur pencatatan piutang, dan ada prosedur distribusi penjualan, yang terakhir ada prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Yang selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order pengiriman dan kopinya. Yang kedua ada faktur dan kopinya, rekapitulasi, serta ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Yang selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi yang digunakan yaitu ada jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Selanjutnya ada organisasi yang terkait, yaitu ada fungsi penjualan yang melakukan penjualan dari order dari pelanggan dan mengedit orderan dari pelanggan. Selalu ada fungsi kredit, selanjutnya ada fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, serta ada fungsi akuntansi penagihan, lalu ada fungsi akuntansi. Selanjutnya masih ada unsur pengendalian intern, yaitu yang pertama ada organisasi. Di dalam organisasi ada beberapa fungsi, yaitu ada fungsi penjualan yang harus dipisahkan dari fungsi kredit. Yang kedua, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, ada sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Lalu ada praktik yang sehat. Selanjutnya ada bagian alir dokumen. Yang pertama ada bagian alir dari bagian order penjualan, lalu bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian piutang, bagian kartu persediaan, serta bagian jurnal. Lalu di sini ada metode penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan itu di CV Bandar Residence Palembang yang bertempat di Jalan Lubukawah, Ruko Bandar Residence nomor 3 sampai nomor 5. Objek kajian mengenai sistem akuntansi penjualan kredit pada CV Bandar Residence, khususnya mengenai 1. Jaringan prosedur yang membentuk sistem, 2. Dokumen dan catatan yang digunakan unit organisasi yang terkait. Yang keempat, ada unsur pengendalian intern, lalu yang kelima ada bagian alir dokumen. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama dengan melakukan observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan penjualan kredit di CV Bandar Residence. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu dengan metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem akuntansi penjualan kredit pada CV Bandar Residence.
Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara atau interview juga kami lakukan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait seperti owner atau karyawan yang ada di Sufi Bandar Residence. Yang selanjutnya ada studi pusaka. Studi pusaka merupakan metode pengumpulan yang berasal dari buku-buku literatur. Nah, dari buku-buku itu juga bisa menjadi referensi untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli dengan mendapatkan kesimpulan tersebut metode tersendiri. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Antrito, setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh staf peneliti. Setelah data diperoleh, kemudian disajikan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Sekian paparan dari proposal saya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.